Ya, dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84, 86 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Senang banget saya ini masih menemani Gun Soli semua di kesempatan siang hari ini dalam program Zona Bisnis, dan kali ini seperti janji kami di Fit ya, akan ada obrolan langsung bersama dengan UKSW dari Fakultas Interdisiplin. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Saya mau sapa dulu, ada Pak Widya Setianto. Apa kabar Pak Widya? Halo, selamat siang. Kabar baik tentunya hari ini, Puji. Ya, oke. walaupun cuaca mendung. Oh iya, di mana ini Pak Widya? Di kantor ya? Ya, di Jakarta, betul. Oh, di Jakarta. Siap. Saya sapa juga ada Mr. Hendrik Rensing. Maaf kalau salah sebut nih. Mister, apa kabar? Kabar baik. Terima Kabar baik. kasih ya untuk hadir Ya, kami. iya. Mister Hendrik ada di mana nih posisi? Saya sekarang di Lombok, Mbak. Oh, di Lombok. Iya, ini Gun Soli ya. Jadi narasumber kita siang hari ini ada di tempat masing-masing. Satu di Jakarta, satu lagi di Lombok ya. Mister Hendrik ini eh, bukan orang Indonesia, bisa tahu ya dari bahasanya. Jadi nanti bakalan ada dua bahasa yang akan digunakan. Ya, hopefully Gun Soli bisa eh, tetap menikmati obrolan kami. Oke, senang sekali karena hari ini buat saya spesial ya. Kita ada tema itu, em, mesti ngintip lagi nih. Tadi mana dia? Em, ini nih. Field School di Magister Studi Pembangunan UKSW. Nah ini, em, ngobrol-ngobrol dulu deh. Pertama kali Pak Widya ini kan juga mahasiswa ya ternyata ya. Nih boleh diceritain nih Pak Widya. Kenapa sih ambil ini di apa namanya? Tertarik untuk bergabung atau kuliah di interdisiplin UKSW? Silakan nih Pak Wid. By the way Pak Wid, aktivitasnya apa nih? Iya, saya kebetulan ini ya sedang membantu Hmm. kementerian, Mhm. yaitu Bappenas dan Kemendagri berkaitan dengan Oke. satu data. Jadi Mhm. sebenarnya tantangan Indonesia ke depan kan ketika kita bicara soal satu data. Mhm. Cuman persoalannya sekarang ketika kita bicara satu data itu masih PR yang sangat panjang, tapi Mhm. itu diskusi lain ya. Tapi itu yang Ya. saya lakukan sekarang gitu ya. Kembali ke tadi. Apa Mhm. Mbak siapa? Sorry saya kalau boleh panggil. Indi Pak. Oke, Mbak Indi. Pak Sorry Widya. kita belum. Saya kasih Iya, Mbak kasih Indi. nama nih, saya yang salah nih. Ya, oke. Makasih Mbak Indi. Jadi Yes. kenapa tertarik sih ya? Tertarik satu bahwa sebenarnya ketika kita bicara kenapa saya harus tertarik Mhm. berkuliah lagi gitu ya di Mhm. fakultas ini di interdisiplin di UKSW. Pertama memang karena saya anu ya mencintai aura diskusi akademis yang ada di sana. Oh, Jadi gap oke. antara dosen, gap antara mahasiswa itu sama sekali malah mungkin saya tidak rasakan itu. Mhm. Jadi ketika dosen bisa membaur satu dengan mahasiswa berdiskusi bersama soal topik-topik yang sebenarnya sangat terbuka karena Mhm. kita bicara interdisiplin ilmu gitu kan artinya semua topik apapun masih 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 sangat bisa terakomodir di situ. Mhm. Karena Mhm. undang satu kalau kita boleh lihat ya pertama dari dosen-dosen yang ada di Fakultas Interdisiplin Mhm. UKSW itu ya ragam sekali dia mereka punya Mhm. apa ilmunya, akademisinya, kemudian Mhm. pengalaman yang luar biasa dan seperti yang Mbak Indi juga juga apa namanya juga lihat kami berteman dengan banyak kawan-kawan dari lintas negara seperti Mhm. Masnik ini saya panggil dia Ya. Masnik ya lintas negara Ya. dan lintas kepulauan yang ada di Indonesia. Kami Mhm. berteman dengan teman-teman yang di Kalimantan, kami berteman dengan teman-teman di Papua, dari Masjid yang di Belanda. Ini menjadi hal yang menarik bagi saya karena kita semua ini sebenarnya membawa pengalaman-pengalaman yang berbeda sehingga Yes. hal itu sangat mudah dan sangat nyaman ketika kita ada di ruang fakultas interdisiplin untuk mendiskusikan itu semua tanpa sekat, tanpa gap,
tanpa memandang, wah aduh ini profesor ya, aduh sudah nggak enak, oh ini dokter ya sudah nggak enak, kamu masih S1 kemarin, kamu sudah bekerja, semuanya sama. Ini yang menarik bagi saya, Mbak Indi. Hmm, ya, ini ya. Jadi kalau buat saya juga apa nangkepnya begini, Pak Widya kan sudah banyak sekali aktivitasnya ya. Let's say kayak sekarang ini Hmm, kedudukannya di Jakarta, udah banyak sekali apa yang harus dikerjakan. Apalagi sekarang membantu kementerian, artinya sudah banyak sekali aktivitas yang dilakukan. ya, Kenapa tertarik untuk bersekolah lagi ternyata em, memang untuk ya kebutuhan itu tadi ya Pak, betul. membantu kementerian untuk satu data Hmm, ya. betul. Oke. Jarak sekolah yang dulu sama sekarang nih Pak, jauh nggak sih? Ada sempet kalau in Javanese is awang-awangan gitu nggak? Nanti mesti Nah, ini yang mesti menarik. bergaul lagi dengan Iya. ikan dan harus gitu. Karena ini yang menarik di Satya Wacana, khususnya Fakultas Mm-mm. Interdisiplin ini yang tidak terasa sebenarnya. Kalau Wow. kita Ah, boleh bilang bahwa ya jarak, karena bagi saya hidup ini kan ibarat sekolah ya. mhm. Apapun yang kita lakukan sebenarnya kita sedang bersekolah. Cuman Ya. satu hal yang kita kita harus lihat kan bahwa sekolah yang sekarang itu adalah sekolah yang memang mendedikasikan sebuah sertifikasi bahwa kita ini pernah Iya. bersekolah gitu kan. Nah, Iya. Nah, ketika saya masuk di Fakultas Interdisiplin KSW ini, itu sama sekali bahwa gap, kayak tadi saya katakan, gap antara ketika saya, tadi yang bilang Mbak Indi, awang-awang Mhm. dalam bahasa Jawa, nggak Tapi terasa tahu begitu kan saya ya, mas. Ya, tahu. Mister Nick nih jadi PR nanti dikasih tahu. Kemudian saya lihat bahwa, oh ya ini mana, ini sebenarnya gamenya udah nggak ada, bahwa awang-awangan Mhm. itu yang memang awalnya begitu, awalnya, Mhm. waduh, udah terlalu lama ini, tapi begitu Mhm. masuk, begitu tadi ada di ruang diskusi tadi, Mhm. ya itu yang kemudian saya bilang nggak lagi awang-awangan tapi Oh, semuanya oke. real, semuanya Yes. nyata, tidak hanya sekedar teori tapi Mhm. praktek-praktek yang real ada di masyarakat itu clear gitu ya, apalagi ketika kita Mhm. bicara di tema kita kali ini ya Mbak Mhm. India, field Mhm. study. Oh, apalagi ini. Ya, ini yang menarik sebenarnya bagi saya. Ya, Iya, ya. kita tidak hanya sekedar belajar teori, banyak teori kalau kita bisa baca di dalam Mhm. buku teori pembangunan apapun kita bisa baca, tapi ketika kita dihadapkan dengan persoalan yang ada di dinamika masyarakat, itu yang kemudian menarik. Dan bagaimana kemudian dari sisi akademisi, kita menyelesaikan itu, kita memperdalam itu, dan Ya. kita kemudian memperluas cakupan-cakupan pengalaman-pengalaman kita selama ini ketika kita diperhadapkan dengan itu semuanya ada di di Fakultas Interdisiplin UKSW. Jadi Wow. kata awang-awangan itu udahlah Udah nggak ada tinggalin ya. aja. Nggak ada lagi benar. Pertama mungkin iya, tapi begitu masuk Heeh. percaya sama saya. Saya kalau lihat pasti kalau ya tiba-tiba datang dari Belanda gitu, kuliah di Satya Wacana itu lebih awang-awangan lagi sebenarnya kan. Pasti ini gap budayanya ada, gap Heeh. bahasanya jelas Iya. gitu kan. Mhm. Tapi ternyata Mas Dik sangat menikmati sekali ternyata saya lihat. Kita beberapa Iya. kali diskusi dengan Mas Dik tentang kondisi Belanda, tentang Mhm. kondisi bangunan-bangunan peninggalan nenek moyangnya di Semarang gitu kan. Mhm. Yang kata nenek moyangnya Iya, dari iya. Belanda itu kan. Itu itu sama sekali enjoy kita, Mbak Wow. Indi. Benar, Iya, iya. saya pikir itu mungkin Mhm. satu hal sangat penting dari Mhm. kita bisa menikmati dari UKSW itu seperti keluarga besar. Mhm. Seperti Pak Widya sudah bilang, tidak ada gap besar antara dosen dan mahasiswa. Mhm. Terus dan tidak aja lagi kita dari wilayah beda di negara, tapi juga Mhm. dari jurusan beda. So, Mhm. contoh ada orang kuliah di sana sudah kerja lama di pemerintah seperti Pak Widya. Mhm. Terus ada orang aktivis, terus ada jurnalis, ada dari agama. Iya. Terus so, kita ada semua latar belakang beda. Nah, dan apakah saya pikir UKSW melakukan sangat baik itu buat tempat sangat kondusif untuk berbahas dan bagi ilmu satu sama lain. So Mhm. juga seperti orang asing seperti saya, terus Mhm. mungkin lagi sedikit lebih beda dari orang lain, saya rasa sangat diterima. Nah juga lagi ketika saya buat contoh kesalahan kecil tentang bahasaku, Mhm. em, tidak apa-apa. Mhm. Penting apa kamu mau bagi ke teman. Dan saya pikir itu sangat penting di dunia ini. Kita ketemu teman-teman terbuka Mhm. untuk dengar ceritamu dan untuk bagi ilmu balik. Nah, Mhm. itu SPM lakukan sangat baik. Wow.
Ya, saya nangkepnya jadi begini, apa namanya? Jadi nggak ada lagi karena tugas itu tiba-tiba kita sudah bersentuhan dengan tugas ya Pak Widya dan Mister Nick ya. Hmm. Kita nggak lagi mikir, aduh gimana tugasnya gitu. Ternyata ketika kita mikirin solusi, tiba-tiba kita sudah bersentuhan dengan tugas dan itu sudah harus kita punya deadline karena kita harus mempertajam semua temuan kita gitu kan ya. Oke, Hmm. yang belum saya tanyakan ke Mister Nick nih, Mister Nick aktivitasnya apa nih Mister Nick? Saya sudah lumayan lama di Indonesia. Mhm. Berapa lama Saya Mister Nick? sudah hampir 8 tahun. Saya Wow. dulu Aha. saya ke Indonesia seperti mahasiswa S1 Mhm. dan saya ada kesempatan untuk magang di sekolah SLB. Mhm. Nah, dan saya lihat dari itu, hey, em, untuk anak-anak disabilitas di Indonesia sudah ada lumayan banyak bantuan. Mhm. Sekarang negara sudah bangun banyak sekolah SLB, ada yayasan, Mhm. tapi bagaimana kehidupan mereka jika sudah dewasa? Mhm. Nah, untuk orang yang dewasa, difabel atau disabilitas, masih ya mungkin kurang ada dukung di Indonesia. Mhm. Paling banyak fokus ke aspek medis. Mhm. Nah, saya sama teman-teman buat yayasan untuk bantu mereka, buat mereka mandiri. Dan kami buat beberapa program untuk membantu mereka. Mhm. Nah, itu saya sudah melakukan sekarang sekitar 6 tahun. Mhm. Dan ya, sekarang lagi waktu untuk balik ke sekolah dan belajar hal-hal baru. Em, dan itu juga bagus dari UKSW karena ada kesempatan untuk belajar luring dan daring. So, Mhm. orang seperti dia atau saya kerja, kita juga bisa kuliah dari tempat di mana saja di Indonesia. Mhm. Dan kita berkumpul biasanya 3-4 kali setahun, benar untuk 1 minggu intensif untuk belajar bersama. Mhm. So, saya pikir semua aspek itu ya, saya sangat senang untuk buat pilihan untuk berlanjut kuliah di UKSW. Oke, iya. Ada fleksibilitas waktunya juga ya. Benar, Ya. benar. Iya. Ini jadi pilihan utama sih Gensoli ya untuk Anda yang mungkin memang sibuk dengan banyak hal bisa. Mhm. Karena terbukti apa yang kita sampaikan itu bahwa profilnya itu ada beberapa yang di pemerintah, kemudian aktivis dimanapun dan beliau berdua adalah mewakili portofolio yang sudah pernah disampaikan ya. Well, berikutnya nih tentang Feel School nih. Mungkin bisa dijelaskan Pak Widya secara singkat apa sih program Feel School kerjasama dengan Universitas Sydney ya? Iya, Ya, betul, betul, silakan Pak. betul. Ya, sebenarnya kalau kita bicara tadi saya yang pernah saya sampaikan di depan ya, Mbak Aha. ini tadi ya, bahwa ini yang menarik dari fakultas interdisiplin di Satya Wacana gitu misalnya. Ketika kita bicara field school, sebenarnya kan kita sedang tidak diperhadapkan lagi dengan buku, ya, dengan buku. Selama ini kan dalam mata kuliah kita selalu diperhadapkan dengan buku, dengan teori, dengan penjelasan ya, penjelasan. Tapi ketika kita bicara field school ini sepertinya kita seperti dihadapkan pada dunia nyata, gitu kan, Mhm. dunia nyata. Jadi kalau kita pada berdasarkan pengalaman kemarin, ya bagaimana dilema pembangunan pembangunan dunia nyata yang dialami oleh pemerintah, oleh komunitas dan individu di negara-negara berkembang itu, khususnya dalam hal ini Indonesia ya, Mhm. itu 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 tidak langsung oleh oleh kita mahasiswa gitu ya. Jadi field school yang kemarin dilakukan oleh teman-teman oleh Fakultas Interdisiplin ini itu dirancang benar-benar dirancang untuk membekali para mahasiswa dengan pemahaman yang berbasis lapangan. Jadi Mhm. teori yang kita apa namanya yang kita dapatkan gitu ya. Misalnya ketika kita Mhm. bicara soal justice ethics gitu ya, Mhm. teorinya John Rawls gitu ya, yang Mhm. menekankan bahwa pembangunan harus memprioritaskan kelompok yang paling lemah atau rentan, itu Mhm. kita lihat juga ketika kita field school kemarin Mhm. di apa namanya di Semarang, kita lihat saya lupa namanya ya, tapi kayak di ini ya di salah satu desa yang terkena dampak rob itu kita Aha. melihat bahwa bagaimana etika keadilan Mhm. pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, pembangunan yang kemudian, bukan meminggirkan ya, yang berdampak kepada komunitas, itu, itu, itu tidak langsung oleh oleh kita gitu. Jadi field school yang sedang yang kemarin dilakukan oleh teman-teman oleh Fakultas Interdisiplin ini itu benar-benar dirancang benar-benar dirancang untuk membekali para mahasiswa dengan pemahaman yang berbasis lapangan. Jadi teori yang kita
itu kita coba bandingkan dengan teorinya si John Rawls tadi itu berkaitan dengan etika keadilan. Begitu juga ketika kita bicara soal eh, environmental etik gitu kan. Jadi etika lingkungan seperti apa. Jadi kita bisa lihat bahwa kebijakan pembangunan itu yang harusnya dijalankan oleh pemerintah itu harus bisa mempertimbangkan juga dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap kehidupan masyarakat dan dampak kehidupan dari ekosistem yang ada. Nah, ini sebenarnya saya melihat bahwa kemarin itu kita jadi perpaduan antara mahasiswa Satya Wacana dan Sydney University, ada sekian 20-an orang yang dari sana itu lebih, kalau orang-orang lebih, kita diperhadapkan dengan itu, Mbak Indi. Bagaimana sebenarnya kita semua itu ya, jadi kita semuanya dibekali dengan pemahaman yang benar. Ini loh, ketika kita bicara soal pengelolaan sumber daya alam, bagaimana isu-isu pembangunan yang ada di Indonesia, di Jawa pada waktu itu khususnya ya, Semarang dan di Desa Keditan, melalui proses ya tadi itu, bagaimana kita memahami itu, kita benturkan dengan teori yang kita punya. Jadi secara intelektual, secara intelektual kita tidak hanya bicara soal kita pintar di sisi akademisi, kita pintar di sisi teori, tapi bagaimana teori-teori yang kita punya, yang kita baca, beserta dengan pengalaman kita masing-masing itu diperhadapkan dengan kondisi yang real. Bagaimana cara kita mensikapi itu? Bagaimana saya sebagai orang yang misalnya yang cukup lama bekerja bersama dengan pemerintah gitu ya, dalam hal ini pemerintahan pusat, kementerian, saya melihat kondisi itu. Bagaimana kemudian teman-teman yang ada di aktivis yang tadi Mas Dik sampaikan juga melihat kondisi itu berdasarkan dengan apa pengalaman mereka. Kemudian kita punya diskusi, ini sebenarnya tidak bisa terjadi, harus ada solusinya. Nah, ini yang menarik bagi saya. Kita dibekali dengan teori, kita dibekali dengan bahan bacaan, kemudian kita diperhadapkan dengan situasi Situasi yang terkini real, ya. ya situasi yang real. Real. Kita ngobrol langsung dengan masyarakat, dampak apa, bagaimana anak tidak bisa sekolah, bagaimana mereka harus kehilangan makam leluhur mereka, bagaimana mereka harus kehilangan kampung awal mereka berasal. Ini kan dampak yang luar biasa, tapi itu mungkin bagi orang tidak menarik, tapi bagi kami di masing-masing fakultas, di masing-masing siswa yang ada di sini, itu sangat-sangat menarik. Itu bagi saya sih, Mbak ini. Wow. Temuannya jadi cukup kompleks ya Pak Widya ya. Betul sekali, Kalau betul di sekali. recall dengan teori. Mister Nick mungkin punya satu apa namanya deskripsi tersendiri ketika menangkap field school ini. Sebelum nanti kita ngobrol tantangan apa kayak gitu ya. Silakan Mister Nick. Ya, so saya pikir sangat penting untuk Aha. orang contoh lanjut magister atau doktoral, Mhm. kita belajar benar banyak hal teori dan juga Mhm. belajar contoh bagaimana buat policy atau contoh kita buat peneliti, tapi kita tidak pernah boleh lupakan kita kerja dengan manusia. Mhm. Ya. Dan apa policy kita mau buat atau apakah kita tulis itu bisa perbaiki kehidupan mereka atau terdampak kehidupan mereka. Mhm. Nah, itu sangat susah untuk dipaham efeknya ketika kamu aja duduk di dalam ruang kelas. Ketika kamu benar ke lapangan, seperti Pak Widya bilang, kamu benar bisa lihat impact kepada policy. Tapi juga kamu lihat dari banyak aspek bedanya. Contoh, kenapa pemerintah Semarang buat pilihan ini untuk buat contoh giant seawall, untuk buat Semarang lebih aman dari banjirop. Dan juga terus lahan dia mau turun. So mereka ada motivasi sendiri untuk buat pilihan itu. Tapi juga lagi Vaga di Tegalreo, wilayah kita teliti bagaimana pilihan pemerintah rubah kehidupan mereka. Tapi juga bagaimana aktor ini, karena mereka juga aktor di dalam proses ini, bagaimana mereka rubah sendiri untuk hidup dengan kondisi terus mau dirubahin. Terus apakah mereka mungkin bisa melakukan untuk bantu diri, tapi juga mungkin butuh bantuan dari luar. Nah, itu tidak susah dibelajar ketika aja baca buku. Itu benar harus ke lapangan untuk belajar, untuk memahami itu pertama, tapi juga kedua untuk belajar keterampilan bagaimana bisa kumpul informasi benar. Terus kenapa
orang ini mungkin mau sampaikan itu ke saya, atau kenapa orang mungkin untuk hal lain mungkin masih rasa ragu. Karena itu juga ya, aspek peneliti, tidak semua hal-hal gampang untuk masyarakat untuk bahas tentang dengan kami. Nah, itu semua keterampilan tidak bisa belajar di kelas, itu aja bisa belajar di lapangan. Dan saya pikir karena itu inisiatif International Field School itu bagus, karena selain dari belajar keterampilan baru, kita juga lagi ingat, hey, apakah polisi kita desain atau apakah kita mau tulis, itu benar ada impact bagus atau negatif kepada masyarakat. Dan itu kita selalu harus ingatkan. Oke, yes. Jadi tadi Pak Widya sampaikan beberapa hal tentang itu juga. Kemudian Mr. Nick juga nambahkan tentang manfaat dari Field School ini. Banyak temuan yang ternyata memang harus dikaitkan dengan impact dari policy tadi ya. Keputusan untuk ini dan itu ternyata wah dampaknya itu temuannya jadi banyak banget tadi Pak Widya dan Mr. Nick juga temuannya ya di masyarakat ternyata dampaknya ini dan itu. Yang dulu kemungkinan besar dalam tanda kutip nggak ada yang mikirin ya. Tapi begitu diterjunkan mahasiswanya, waduh, banyak sekali. Beberapa kepala jadi muncul ingin bertanya seperti apa. Ya, Oke, tapi juga yes, lagi tidak boleh buat terlalu gampang ya. Kita aja bahas yes. contoh tentang terdampak, karena Mm-mm, pemerintah Semarang juga contoh di dalam posisi mm-mm, susah, karena mm-mm, mereka tidak bertanggung jawab aja untuk warga Tegalreo. mm-mm. Mereka Yes, juga ada bertanggung jawab contoh kepada warga lain di wilayah lain, mungkin juga terdampak karena hal ini. ya, Mereka bertanggung jawab untuk bangun kesempatan pekerjaan. Nah, dan itu penting kita belajar mm-mm, untuk belajar lihat itu interdisipliner dari banyak yes, faset untuk memahami. betul. Yes, ya. Jadi bisa nanti kasih usulan ke pemerintah juga ya, Mr. Rick dan Pak Widya ya. Well, berikutnya kita ngomong tentang experience ya, pengalaman nih. Tantangan terbesar yang mungkin Pak Widya hadapi waktu mengikuti program ini. Mr. Rick ya, nanti juga mempersiapkan jawaban ini. Silakan Pak Wid. Iya, tantangan terbesar ya. Saya tuh Aha, sebenarnya tantangan terbesar ya hampir-hampir mungkin tidak ada di diri saya ya, bukan di diri yes. saya. Mm-mm, Eh, karena memang kebetulan kalau 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 konteksnya adalah berinteraksi dengan teman-teman yang berasal dari mm-mm, apa namanya dari luar Indonesia, dalam hal ini adalah teman-teman dari Australia, itu sebetulnya mm-mm, hampir sering saya lakukan juga di dalam pekerjaan saya. Tetapi mm-mm. kalau dari sisi konteks bagaimana ini sebenarnya yang paling yang ini kan yang menarik kan begini Mbak Indi. Ya. eh saya ini boleh jujur aja secara lebih ini ya, lebih lebih ini. Ketika ketika kita diperhadapkan dengan kita harus melakukan memfasilitasi Mhm. diskusi dengan masyarakat yang hanya bisa 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 bahasa Jawa saja. Aha. Kebayang kan? Jadi saya harus memfasilitasi teman-teman dari Australia yang sebenarnya ya kita tahu kapasitas bahasa Indonesianya masih belum maksimal, bisa, Iya. tapi Heeh. masih belum maksimal sih. Tapi satu penduduk yang tidak bisa berbahasa Jawa, tidak bisa bahasa Indonesia gitu kan, dia hanya bisa bahasa Jawa gitu kan. Bahasa Jawa. Heeh. Nah, beruntung saya orang Jawa, jadi saya bisa Oh ya iya, harusnya Pak Widya memakai orang mana dari nih? situ. Iya, saya orang Semarang kebetulan. Oh, serius? Orang Iya, Semarang. Cuma saya tinggal orang di Jakarta Semarang. ya? Tinggal di Jakarta. Terus Siap. saya di SMA 3 Semarang, Mbak ini. Oke, ya, Iya. ya, ya. Bu Jadi Menteri nih, kebayang kan, kebayang, satu alumni. kebayang bagaimana saya harus memfasilitasi dengan 3 bahasa itu yang membuat saya jadi agak 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 ya sedikit terus berpikir juga, satu itu. Yang Mm-mm. kedua adalah konteksnya ya ketika kita mencoba untuk memperkenalkan nilai-nilai sosial ya di Mm-mm. dalam masyarakat. Karena ini kan kita beda beda culture ya, beda Yes. budaya begitu kan Mm-mm. ya. Jadi bagaimana jangan sampai apa yang dilakukan oleh, kan kita ini bagi dalam masing-masing grup ya. Di masing-masing Mm-mm. grup tinggal di rumah penduduk masing-masing, dan bagaimana supaya kalau misalnya ini kita ditawarin makan misalnya gitu ya, Mm-mm. kita tidak bisa bilang tidak. Ya kan, kalau orang Jawa itu kalau oh enggak terima kasih itu kan agak agak tersinggung pastinya. Saya bilang Iya. sama teman-teman yang waktu itu ada 4 orang. Mhm. Ada saya ingat sekali teman-teman serumah saya ada si James,
kemudian ada si Laila, ada si Ali gitu ya, dua perempuan satu laki-laki. Saya bilang katakan mereka, apapun yang kita coba ditawarkan, ya kalau kita memang kita tidak bisa, oh aku kenyang, agak susah gitu kan kalau orang Jawa begitu kan. Saya harus Ya. mengatakan kita makan saja walaupun hanya satu sendok sedikit saja, itu sudah membahagiakan mereka. Nah, Mhm. culture ini bagi saya tantangan. Tapi itu yang menarik bagi saya kalau secara secara konteks itu ya, tantangan culture-nya. Kalau tantangan akademisinya, saya harus mengakui ya, teman-teman Australia, teman-teman University ini apa namanya? eh Tingkat membaca mereka sangat tinggi. Saya harus akui itu. Jadi ketika mereka kita akan menghadapi tes di Mhm. hari-hari terakhir ya, mungkin Mahdik ingat, mereka bisa berjam-jam duduk dimanapun mereka ada dan membaca. Sedangkan kita, ya saya harus akui lah, saya juga lah, saya nggak mau, Literasinya ya Pak saya Wid. tidak bisa memakai ini dengan yang lain ya, mahasiswa Ya. Indonesia yang lain ya. Mhm. Tapi saya lihat teman-teman yang dari Indonesia saja misalnya itu membacanya ya sudah kayak agak ya oke lah ya, kan budaya membaca kita masih sangat minim, saya harus bilang begitu, masih sangat minim. Nah tapi itulah yang kemudian menjadi bandul bandul penyeimbang bagi saya. Mhm. Culture kita yang sebenarnya sangat minim untuk membaca, terpancing mereka untuk kita Mhm. bisa ikut membaca dan berdiskusi tema per tema, bab per bab dari bahan materi yang kemudian apa namanya kita baca. Karena begini, ada bacaan pengalaman yang mereka baca, tapi mereka tanya sama sama kita, itu Mhm. kemarin waktu di Semarang apa nama desanya ya? Kenapa dia bisa seperti itu ya? Di Keditan tuh kemarin kenapa orang bertani hanya pada musim-musim tertentu? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menjadi bahan diskusi kita Mhm. sebenarnya. Nah, hal-hal itu yang kemudian menarik bagi saya. Kalau Mhm. dari sisi tantangan ya tadi dua hal Ya. itu, bagaimana Mhm. kita memposisikan dari struktur budaya bahwa kita berbeda, ya kita Mhm. berbeda. Etika timur dan baratnya kita harus pastikan kita Mhm. berbeda, tapi itu tidak menjadi hal yang krusial, tapi jadi Mhm. menarik bagi saya. Yes. Yang kedua, tantangan terbesar ya soal soal culture gitu ketika kita dalam studi itu saja sih, Mbak Indi. Wow. Kalau secara itu sih apa namanya akademisi nggak akan ada masalah ya Pak ya. Jadi Nggak ada masalah kalau oke. akademisi. Tapi benar ya saling mempengaruhi, saling memberikan apa Iya, namanya betul, menginspirasi untuk waduh tuh membacanya tuh betul, keren tuh. Jadi kita jadi gas betul, buat baca ya. betul, betul. Saya pada Hmm. hari itu kan kita ada libur sekitar 2 hari ya, Mas Dik ya. Satu Mhm. hari itu saya setengah hari lihat ini orang mahasiswa-mahasiswa ini ya dari sini ini membaca dimanapun kita di asrama Satyawasana, Mhm. dia bisa baca di ujung sana, di halaman. Saya Wow. hari itu cuma pada diem. Nah, itu pemancing saya pribadi. Oke, setengah hari kemudian saya diem di kamar, saya baca semuanya dan saya bilang, saya nggak mau Mhm, kalah sama mereka gitu ya. Itu yang kemudian memancing Audiensnya secara bagus positif ya ya. Pak. Ya, value bagus yang kemudian Mhm. saya dapat mhm, gitu kan. Udah saya baca aja, pokoknya saya nggak mau kalah sama mereka. Itu yang kemudian jadi jadi ini ya bandul penyeimbang tadi saya katakan, bandul Mhm. penyeimbang bahwa Yes. yang mereka lakukan saya bisa lakukan juga kok, sama Mhm. sebenarnya. Gitu sih, Ya. Mbak Indi. Oke, well, kalau Mister Nick nih, boleh ceritakan sedikit tentang tantangan terbesar mungkin dalam field school ini. Untuk saya, karena mungkin saya sudah anak sedikit dua budaya sekarang, so untuk Aha. saya lebih menarik ya untuk lihat orang Australia datang dan lihat mereka Mhm. ya belajar budaya dari awal seperti Pak Widya jelaskan tentang budaya makan atau contoh bagaimana menggunakan Mhm. besi jengkok karena mereka belum kenal itu. Untuk Aha. saya, apakah ya saya benar harus fokus, tapi itu benar juga lagi inspirasi untuk aku karena topik-topik kita belajar tahun ini jauh bedanya dari kehidupan biasa untuk saya. Mhm. Seperti contoh Giant Seawall itu ada banyak aspek teknis ya, Mhm. seperti bagaimana desain itu, terus kemana mau laut ketika sudah bangun itu. So Mhm. itu bawa banyak pengalaman baru, tapi Mhm. langsung di level ya standar tinggi karena ini standar sudah S2 kita harus belajar. Dan benar seperti Pak Widya bilang, ya harus benar cari cukup waktu untuk baca semua artikel itu, untuk proses, untuk memahami. Mhm. Dan karena ada banyak experience, terus juga bantu mahasiswa Australia,
susah untuk cari cukup waktu. Sebenarnya harus mungkin nambah 2-3 hari lagi untuk proses semua itu. Iya, iya. Wow, ini menarik sekali ya. Senang kenapa? Karena beliau berdua adalah dari aktivitas yang berbeda, tetapi pengalaman yang dituang di sini jadi sesuatu yang men-trigger Anda nih, Gun Soli, kalau mungkin tertarik untuk kuliah di Fakultas Interdisiplin. Balik lagi ke Pak Widya nih, kalau dalam hal eh, networking ini, secara internasional, of course ya, Pak Widya sendiri gimana? Banyak terbantukah atau memang orientasinya juga bisa ini asik kalau misalnya bisa berjejaring dengan secara internasional. Masih mute Pak Widya, maaf. Ya, itu sebuah maaf, itu sebuah Hmm. kelebihan bagi saya ketika kita bisa berjaring. Karena berjejaring dengan berjaring itu menjadi salah satu kelebihan kita sebagai Mhm. makhluk sosial gitu ya. Kita harus Yes. melakukan itu. Dan saya melihat bahwa field study ini memungkinkan saya, bahkan Mhm. kalau saya harus boleh boleh sampaikan sampai dengan sekarang komunikasi saya dengan teman-teman di Mhm. City University masih terus berjalan gitu kan, Wah. baik dari sisi akademis ketika mereka bilang, ini ada jurnal baru dari kami, lu mau baca nggak gitu, kamu mau baca nggak, Wit ya bilang gitu, oke boleh dong kirim ke saya begitu. Dan ketika dia bilang, mereka nanya, kira-kira ada kebijakan apa yang di Indonesia kaitannya dengan apa namanya dengan pembangunan tol laut kemarin itu, hal sering kita masih sering diskusi soal hal itu ya. Artinya hal-hal yang masih bersifat apa namanya akademis itu masih menjadi bahan diskusi kami, walaupun tidak setiap saat dalam setiap hari ya. Tapi katakanlah saya dengan saya punya teman satu kamar pada waktu itu, si James Henry gitu ya, si James Henry ini, saya panggil dia James gitu ya. Itu kami sangat 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 dekat sehingga komunikasi, dia kemudian bekerja di Kementerian Kehutanan Australia kebetulan. Mhm. Dia kemudian bekerja di Kementerian Kehutanan, jadi segala macam policy yang bisa ini ya, policy yang bisa di terbuka untuk umum ya, maksud saya itu masih bisa kita Mhm. diskusikan. Jadi bagaimana Mhm. kebijakan Australia di dalam apa melindungi eh, satwa mereka itu menjadi bagian yang kemudian bisa saya sering tanyakan sama sama si James. Demikian juga dengan si James gitu kan. Karena kebetulan pada waktu itu juga dia setelah pasca pasca apa namanya pasca dari field study kemarin, dia juga Mhm. nginap di rumah saya di Jakarta sebelum dia balik ke Mhm. sebelum balik ke Sydney ya. Artinya apa sih? Mhm. Artinya bahwa secara akademis gitu ya, saya masih sangat sering berhubungan dengan mereka begitu ya. Nah, kemudian kalau secara profesional katakanlah, saya profesional sekali dengan banyak diskusi-diskusi yang saya lakukan dengan teman-teman yang misalnya kayak si Matthew yang kemudian dia bekerja di Bank Sentral Australia gitu ya. Saya tanya Mhm. tentang kebijakan keuangan. Bagaimana Mhm. Australia memastikan tentang kebijakan keuangan yang ada di di sana begitu kan? Mhm. Bagaimana apa yang harus dilakukan? Apalagi sekarang kalau kita melihat kondisi ini ya, perpajakan Indonesia gitu ya, walaupun Mhm. sempat 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 kemarin sempat apa namanya sempat rame Rame gitu ya, ya. Pak. Ya, saya sempat tanya juga bagaimana kondisi perpajakan di 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 Australia. Apakah Mhm. kemudian kita kaitkan pajak yang mereka mereka keluarkan sebanding tidak dengan peran welfare state-nya negara yang berikan. Artinya apa? Mhm. Dengan pajak yang diberikan oleh pemerintah Australia sebanding Mhm. tidak dengan layanan yang diberikan oleh negara untuk warganya. Nah, ini kan sebuah diskusi ya, Bu, ya. Mhm. Diskusi akademis dan diskusi profesional. Kenapa saya katakan itu sebuah diskusi profesional? Karena pengalaman-pengalaman mereka tentu akan bisa menjadi bahan diskusi saya ketika saya sedang berdiskusi sesuai dengan kebijakan, katakanlah perlindungan sosial tadi di negara kita. Itu bisa menjadi bekal. Ini contoh di sana. Dari mana? Mhm. Dari pelaku yang ada di sana. Nah, ini bagi saya, Mbak Indi, Mhm. ini memperluas saya ya, secara Mhm. jaringan internasional saya Jejaring ya. dalam konteks Mhm. dalam konteks Australia ya, Mhm. yang jadi negara terdekat kita gitu ya, negara terdekat Indonesia. Jadi itu yang kemudian saya katakan bahwa oh ya ini menarik sebenarnya, bahwa secara akademisi saya terbantu dengan jurnal-jurnal yang mereka Mhm. kirimkan, secara profesional saya juga terbantu dengan diskusi-diskusi tentang kebijakan-kebijakan publik yang mereka yang mungkin kita bisa baca di koran tapi tentu tidak
bisa kita tanyakan langsung ya secara pendapat orang sana gitu. Gimana sih Mhm. kalau menurut kalian pajak ini naik ya? Itu kan menarik ya Mhm. secara profesional itu. Iya. Gimana sih perlindungan sosial di negara kalian gitu? Oh, Mhm. kami kesehatan gratis kok. Kok bisa Wow. gratis karena pajak kami segini segini segini. Nah, ini kan bagian dari hal yang oke, ini menarik. Nah, itu Mhm. itu yang saya rasakan sih, Mbak Indi, bagaimana Holistik banget ya Pak ya. banget, Manfaatnya banget, jadi banget, banyak banget. banget. Ini Kayak banget. cuman di. Jadi field study ini luar biasa lah bagi saya. Saya tidak promosi ini ya dalam konteks ini Satya Wacana atau field Ya. study, tapi percaya sama saya, ketika Mhm. kita ada di ruang yang tepat dan kita berada Yes. dengan orang-orang yang benar dan tepat di sana, itu secara akumulasi akademisi akademisi kita, pengalaman kita itu otomatis terkatrol dengan baik. Dan saya Mhm. dapatkan itu hanya di Fakultas Interdisiplin Satya Wacana. Itu sih, Mbak Wow. Indi. Siap. Oke, Mr. Nick. Pertanyaan yang sama nih, Mr. Secara Ehm, jejaring. ya, untuk saya lumayan mirip gitu. So saya juga ada banyak interaksi dengan tamu kami di Australia. Mhm. Dan masih dengan beberapa orang di Australia masih ada hubungan seperti lewat WhatsApp atau lewat Mhm. telepon. Nah, temanku saya bagi kamar waktu field school ini, namanya Vincent. Nah, dia adalah Mhm. latar belakang arsitek. Nah, salah satu program yayasan ada untuk bangun gedung dari EcoBrick. Itu botol Mhm. plastik isi tong sampah dan Oke, lagi bisa Kubrick ya. bangun Mhm. EcoBrick, benar. Dan ini lucu karena Vincent dia adalah latar belakang arsitek. Mhm. So sekarang kami ada beberapa ide kecil, sekarang masih di proses Mhm. awal, sedikit desain, Aha. bahas sama masyarakat. Tapi bagus ada hubungan saya dengan Vincent karena dia juga kasih banyak masukan tentang, hey, mungkin bisa rubah Mhm. desain sedikit seperti ini, atau mungkin bahan ini lebih cocok untuk buat Mhm. rumah baru. So ya ini sudah buat kehidupan profesional saya lebih kaya dengan kontak Mhm. ini. Tapi Mhm. juga orang Australia teliti lumayan banyak tentang Indonesia kan. Seperti dia bilang kita tetangga. So mereka Mhm. sangat tertarik dengan kehidupan kami. Mhm. Terus so saya juga lumayan banyak dapat terus rekomendasi tentang hey hal ini dipublish atau ini mungkin informasi bagus untuk Mhm. tesisku. Dan itu lagi bantu saya untuk tulis tesisku dari ya perspektif lebih luas. Mhm. Karena orang Australia lihat dengan kacamata bedanya ke kehidupan di sini dari orang Indonesia diri. Dan mereka Mhm. pasti ketemu isu atau topik bedanya mungkin kita susah ketemu karena terbiasa untuk kami. Dan itu ya bantu saya untuk memperkaya juga kehidupan akademiku. Mhm. Mhm, Jaring juga pasti ya, Mister ya, Mister Nick ya. pasti, ya. Iya. Mhm, ya. Oke, well, ini kalau Mhm, secara akademis, Mister Nick tadi udah bagiin sedikit misalnya ya. Lalu berikutnya yang ingin saya tahu. Biasa nih, kalau penyiar itu kan rasa ingin tahunya tinggi ya. Membantu masyarakat juga yang bersama dengan kita bersama-sama nih dengerin. Jadi bisa ngerti dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan nih. Berikutnya adalah, nah, ke akademis juga nih, sama karir. Kalau karir, well, berdua adalah sudah ada di karir yang cukup, yang sudah mature gitu kan, sudah mantap juga. Tapi tetap aja mau tetap bisa meneruskan dan juga belajar menggali menggali informasi lagi. Program untuk mendukung Pak Widya misalnya dalam mengembangkan perspektif global karena kan kalau visionnya itu kan kayak eh, reach global, eh, lokal lokal apa namanya act locally, istilahnya, act 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 locally. act locally ya. Mhm, Act ya. locally. Thank you Mr. Nick. Jadi lupa nih penyiarnya. Oke, mungkin boleh nih Pak Widya berbagi. Iya, Masih. terima kasih Nah, Mbak oke. India. Jadi Yes. ketika kita bicara soal ini ya, elemen utama perspektif global gitu ya. Saya Mm-mm. bicara soal apa namanya ketika tadi pertanyaannya adalah bagaimana ini apa namanya mendukung ya dalam pengembangan perspektif Yes. global gitu kan Mm-mm. di dalam studi. Saya mencoba mengketerumkan dalam mungkin berapa ya, 4 ya. Jadi Mhm. bagaimana ketika kita bicara perspektif global ini, kita bicara soal keterhubungan ya keterhubungan. Mhm. Jadi
kita tahu lah tadi yang sempat kita diskusikan di sebelumnya ya, bagaimana Mm-mm. sampai saat ini kita masih bisa berkomunikasi dengan mereka. Ya. Kita masih Mm-mm. tadi Mahdi juga sampaikan beberapa hal gitu ya. Jadi keterhubungan itu melalui globalisasi teknologi ini menjadi luar biasa bagi saya. Bagaimana Mm-mm. kita ini masih bisa saling berkoordinasi, Mm-mm. bertukar Diskusi pikiran, pula. walaupun Mm-mm. sekarang kita ini posisinya sangat jauh ya, berbeda Mm-mm. dengan yang dulu. Dan kemudian eh, kita bicara yang kedua itu bicara soal keadilan dan solidaritas Mm-mm. internasional. Pengalaman yang kita lihat kemarin, ada bencana rob yang kemudian mengubur rumah warga dengan air, yang kemudian memindahkan sekelompok atau sebedol desa dari desa pindah ke Mm-mm. tempat yang jauh lebih tinggi atau tidak, yang tergenang air rob gitu ya. Artinya Mm-mm. apa? Kita punya perspektif global yang menekankan tanggung jawab bersama bahwa ketimpangan itu ada loh. Di negara Australia mungkin tidak ada itu, tapi di negara berkembang seperti Indonesia, saya katakan itu ada loh. Nah, bagaimana kemudian diskusi-diskusi yang kita bicara soal keadilan dan solidaritas internasional itu Mm-mm. sama. Mereka merasakan hal yang sama seperti saya rasakan. Saya mungkin tidak pernah mengalami rob, Masdik di Lombok tidak pernah mengalami rob gitu kan, Mm-mm. walaupun di Belanda negaranya di bawah laut, tapi tidak pernah ada rob di sana. Mohon maaf kalau saya salah gitu ya. Tapi bagaimana kemudian perspektif itu, rasa keadilan dan solidaritas internasional kita itu terkusik di situ. Oh ya ya, ini ada hal yang nggak perlu kita harus diskusikan Mm-mm. di situ. Nah, yang ketiga, itu bagaimana kita bicara soal keberagaman dan inklusivitas. Mm-mm. Tadi saya sampaikan di depan tadi, bagaimana ketika kita mencoba memberikan pemahaman tentang budaya lokal di masing-masing desa yang kita datangin, atau wilayah yang kita datangin. Mm-mm. Kalau tawarin makan, iya. Kalau disapa, yang kita bicara soal, iya, kita harus kembali menyapa, ketemu orang senyum dulu. Bahkan saya memberikan nama teman saya James itu, untuk bisa lebih mendekatkan dalam lokalitas keberagaman dan inklusivitas tadi, saya panggil dia Mas Jimin gitu kan. Dan orang-orang desa itu sepakat ketika dia datang dengan wajah bulenya dia, gitu, wajah bulenya dia yang agak susah bicara bahasa Indonesia. Saya bilang, ini Mas Jimin. Panggil James agak susah gitu kan, tapi Mas Jimin gitu. Dan orang kemudian membaca semuanya kan panggil dia Mas Jimin. Mm-mm. Bagaimana itu? Eh, Kemudian jadi kebanggaan dia bahwa oh ya, aku di Jawa dipanggilnya Mas Jimin ya. Oke, is oke gitu. Artinya apa? Menghormati perbedaan budaya, bahasa, agama itu menjadi hal yang kemudian dipahami oleh semuanya. Kita tinggal di sebelah masjid pada waktu itu, Mm-mm. tapi awal-awal teman ya kita tahu ya, di Australia mungkin tidak ada suara azan subuh, pengajian dan segala macam. Tapi lama orang bicara, oh ya ini menarik. Ini Indonesia ya seperti ini. Kita tinggal di Indonesia, kita tinggal di Jawa, di desa, subuh gitu orang azan, luhur, asar, maghrib, isya, itu hal yang wajar. Artinya apa? Mm-mm. Keberagaman dan inklusivitas itu dijaga di situ. Mm-mm. Nah, yang keempat soal keberlanjutan. Jadi Mm-mm. integrasi prinsip itu berkelanjutan sama ya. Kita menjaga Mm-mm. keseimbangan semuanya antara ya apa ya istilahnya, bahwa kesejahteraan itu adalah Mm-mm. di semua lapisan. Bahwa tidak hanya orang Australia saja yang sejahtera, tapi Indonesia juga punya hal-hal itu. Dan terakhir, Mbak, Yes. itu bicara soal tanggung jawab global. Jadi sebenarnya ketika di situ kita bersepakat kok. Pada waktu itu akhirnya kita bersepakat bahwa setiap individu dan komunitas itu memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga Mm-mm. keseimbangan dan harmoni di tingkat global. Itu kita sepakat soal 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 hal itu, bahwa Mm-mm. iya, kita tidak boleh, wah ini rob kan biasa di Semarang, ya Iya, salah. betul. Jadi Ada tinggal lagunya di, lagi, Pak. iya, Sekarang semoga Semarang nggak ini banjir. dinyanyiin ya. Iya, Semarang ini. semoga tidak. Semarang kalinya banjir toh. Nah, itu kan Semoga nggak lagi dinyanyiin. itu tidak jadi pemakluman harusnya. Mm-mm. Harusnya Ya, bahwa oh ya ini yes. tanggung jawab kita bersama. Mhm. Bahwa bahwa rob ini, bahwa kemiskinan ini itu Mhm. tidak bisa kita biarkan oh itu hal yang wajar. Enggak. Dan semuanya bersepakat kok bahwa kita harus berpartisipasi dalam kesepakatan bahwa perubahan iklim apapun itu juga tidak bisa kemudian mewajarkan orang untuk mengalami Yeah. itu. Itu nggak bisa. Nah, ini yang Mbak Got it Mbak right. Indi, Yes. yang saya Mm-mm. sampaikan dengan perspektif global di situ, bahwa dalam itulah kita diajarkan 5 hal tadi. Bagaimana kita terhubung, bagaimana kemudian kita Mm-mm. bicara soal keadilan dan solidaritas, kemudian Mm-mm. kita bicara soal keberagaman dan inklusivitas,
kita bicara soal sustainability, gitu ya, keberlanjutan bagaimana kita ke depan, dan yang paling Mhm. penting adalah kita bicara soal tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab Yes. global kita bersama. Pasti sampai sekarang mereka masih kepikiran, di Jakarta lagi hujan ya, iya. Terus teman-teman yang di Semarang kira-kira gimana? Itu pertanyaan mereka. Artinya Wow, apa? Itu tanggung jawab global masih mereka masih kepikiran ada, ya. masih kepikiran Aduh. di situ. Itu menariknya di sini. Itu dari saya, Mbak Indi. Terima kasih. Oke. Saya sedikit sebelum lagi nanti ke Miss Rick. Dari temuan Pak Widya tadi, itu applicable nggak sih? Sangat helpful dalam hal penelitian dan proyek yang studi yang mungkin Pak Widya mau kerjain. Sangat-sangat. Jadi Sangat ya. Yes. walaupun kemudian hanya berbeda topik gitu ya, tapi Mm-mm. saya melihat bahwa satu hal. Kemudian kan penelitian saya di soal data ya, soal soal Mhm. data, bagaimana kemudian data itu berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Mhm. Nah, ketika kita lihat kemarin orang yang terdampak rob, ketika kita lihat kemarin di desa di Keditan, desa wisata, kita bicara soal satu sebenarnya, data Mhm. mereka itu harus sama. Di situ saya bilang ini compatible dengan apa yang saya lakukan. Walaupun kemudian beda-beda, beda isu, tapi Mhm. dampak bagi saya dampaknya itu yang harus clear. Bagaimana tadi saya bilang bahwa kita punya tanggung jawab global kok yang sama. Mhm. Saya pribadi penganut welfare state ya, bagaimana negara ini harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warganya. Mhm. Itu hal yang paling mendasar. Jadi jangan sampai kemudian bahwa kemudian negara AB di situ. Nah tadi yang saya mulai menarik tadi. Bagaimana kemudian kita perkumpulan mahasiswa ini dari lintas lintas Precisely. negara, lintas Negara. pulau gitu di Mhm. Indonesia sendiri, kita berpikir tentang bagaimana rob itu tidak terjadi lagi di Semarang. Ah. Bagaimana kemiskinan itu tidak lagi ada di penduduk-penduduk desa. Padahal Wow. sumber daya mereka sangat luar biasa. Nah, konteks-konteks ini sebenarnya yang sebenarnya bagi saya wadah-wadah inilah yang perlu dihidupkan lagi terus-menerus ya, bukan lagi ya, terus-menerus oleh Satya Wacana khususnya atau Mhm. umumnya atau fakultas interdisiplin pada khususnya bahwa ini harus terus dibakar terus isu-isu ini. Isu untuk menghasilkan policy yang Yes. mendorong kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Itu Ya. sih Mbak Indi. Wow. Ini small dream big impact atau apa nih kebalikannya? Big Mimpi dream, kecil, tapi saya pikir ya, akan ada mimpi ya yang luar kan? yang Nah, impact kalau yang luar terus biasa. Setuju. diteruskan ya, Mister Nick, mungkin pertanyaan yang sama juga. Apa namanya, pengalaman-pengalaman yang didapat misalnya dari field ini secara akademis dan apakah membantu juga dalam hal penelitian yang menarik hati Mister Nick yang ingin dikembangkan atau yang solusi-solusi yang akan dibagikan atau disumbangkan gitu. Silakan. Ya, so untuk saya ambil dua hal untuk proyek saya, untuk Mhm. tesku magister. Yang pertama, karena belajar banyak teori baru. Mhm. So, satu topik untuk field school tahun ini tentang livelihood. Mhm. Bagaimana orang pembangun kehidupan mereka dan apa Mhm. strategi mereka menggunakan. Nah, itu sangat dekat dengan topik teliti saya untuk tesisku, karena saya Mhm. teliti tentang pengusaha mikro disabilitas. Mhm. Bagaimana mereka bisa berkembangkan usaha kecil itu. Mhm. So, saya bisa menggunakan beberapa teori baru untuk buat penelitian saya lebih kaya. Tapi Mhm. apakah mungkin lagi lebih penting itu diskusi sama teman-teman? Mhm. Karena seperti bilang dulu, kita semua ada latar belakang bedanya. Wilayah bedanya dari Indonesia, terus Mhm. budaya bedanya, juga ada orang asing dari Australia. Dan itu tapi juga ada jurusan beda. Dan itu sangat membantu untuk buat perspektif baru tentang penelitian Anda. Karena Anda bawa ilmu sendiri, latar belakang Mhm. sendiri. Nah, itu bisa buat Anda, if Anda tidak hati-hati, narrow-minded. Anda Mhm. ajak kerja di dalam, apakah Anda kenal. Tapi ketika ketemu orang seperti contoh Pak Widya, dia sangat fokus Mhm. ke data. Mhm. Nah, Pak Widya dan saya ada banyak diskusi satu sama lain tentang kualitas data disabilitas. Karena itu masih rendah di Indonesia.
Mhm. Kita tidak tahu jumlah, terus bagaimana kita Mhm. definisi disabilitas, karena ada juga beberapa Mhm. dinas menggunakan definisi macam-macam. Dan itu lagi juga buat ide-ide baru, hey mungkin saya bisa nambah ini di dalam penelitianku atau pekerjaanku. Dan saya pikir itu sangat membantu saya, tidak aja di dalam penelitianku, tapi juga untuk semua karirku masa depan. Mhm. Karena ada lagi teman saya bisa hubungi untuk minta masukan, tapi juga untuk berpikir lebih luas. Oke. Wow. Mhm. Well, Ya. ini pertanyaan terakhir ini. Sama Pak Widya juga Mr. Nick ya. Mhm. Pak Widya, hal yang paling berkesan dalam selama mengikuti program ini. Berkesan. Saya Yes, semuanya berkesan ya. Jadi berkesan, asik. jadi nggak asik semuanya. Dari yang Mhm. remeh-temeh misalnya, Heeh. sekamar dengan orang lain gitu ya, orang Mhm. lain yang bukan yang bukan yang saya kenal gitu ya. Kita Heeh. sama sekali Iya. nggak kenal sebelumnya, itu Mhm. menarik sekali. Itu satu, itu Mhm. hal yang remeh-temeh. Tapi di Mhm. situ kemudian kita berbaur soal bercerita, bercerita sepanjang malam, beberapa malam lah, hampir dua Mhm. minggu lebih itu tentang Mhm. kondisi, tidak hanya soal soal akademis ya, tapi Mhm. bagaimana kita bercerita soal budaya, kita bercerita soal Mhm. keluarga, kita bercerita Mhm. soal mimpi negara masing-masing. Mhm. Itu hal yang menarik bagi saya. Satu hal yang Wow. menarik. Kalau sisi lain yang tadi saya sampaikan tadi ya, ketika kita bicara soal berkesan ya, tadi saya melihat kondisi eh, semangat mereka ketika besok mau mau ujian gitu ya, 2 hari menjelang ujian, bacaannya luar biasa. Dari pagi sampai malam tidak pernah. Saya bilang, luar biasa ya. Saya bahkan yang biasanya bercanda pada Aha. saat itu sama sekali ya, tidak bisa bercanda sama sekali. Mereka serius, serius, serius. Tapi begitu ujian selesai, kita bisa sangat cair kembali dan Mhm. yang Mantap. sangat happy banget gitu ya. Kemudian Mhm. yang ketiga ya itu saya punya pengalaman lebih lah. Jadi saya jadi punya perspektif lebih Aha. bahwa soal 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 ini apa namanya, soal bagaimana kita menghadapi menghadapi persoalan bersama-sama dengan banyak pikiran dan banyak teori dari masing-masing. Mhm. Kalau dengan teman-teman di Indonesia mungkin saya katakan kita hampir-hampir mirip ya konsep Ya, pola pikir kita ya. betul. Heeh. Tapi begitu kita dengan teman-teman dari Australia itu Out agak of the box berbeda. ya, Pak. Malah the box yang mereka, oke, Mhm. menarik. Tapi itu Yes. ya sekali lagi saya kan selalu menempatkan diri sebagai gelas yang tidak boleh full. Saya harus Yes. ada di gelas yang kosong atau Mhm. kalaupun ada isinya sedikit aja lah. Lebih banyak Mhm. diisi oleh Iya. pengalaman-pengalaman mereka. Ini yang Wow. menarik bagi saya, Mbak Indi. Mhm. Dan saya harus bilang ini terima kasih sekali karena Satya Wacana khususnya Fakultas Interdisiplin Satya Wacana menyediakan ruang itu. Jadi Mhm. ruang yang sebenarnya tidak banyak diambil oleh mahasiswa. Bayangin, Mhm. ini Iya. field study soal ini kan pilihan ya. Ini mata kuliah Mhm. yang pilihan, tetapi kalau kita nggak ngambil itu ya sayang, sayang sekali kalau kita nggak. Dan itu kampus Satya Wacana menyediakan ruang itu, dosen-dosen memfasilitasinya, dan kita menikmati itu. Dan kemudian saya harus bilang sampai sekarang amunisi di dalam otak saya, pikiran saya ini bertambah terus-menerus ya Wow. dengan kondisi itu. Saya diskusi dengan Mas Dik berkali-kali, misalnya ketika kita ketemu ya Mas Dik ya, itu menambah apa yang dibawa dari Lombok. Saya, oh ya ini ada hal yang menarik lagi. Temu dengan teman-teman yang dari Papua, teman-teman si Marco, si Narik Ya. misalnya, itu bisa, bagi saya juga bertambah juga. Teman-teman dari Kalimantan, Juju, bagi saya teman-teman gerakan seperti Iqbal, bagi saya juga itu menambah impresi bagi saya. Iya, bahwa iya ya, kita ini ada di ruang masing-masing, tapi kita bisa ditemukan dalam satu titik, satu ruang kumpul, satu ruang diskusi yang difasilitasi oleh Fakultas Interdisiplin, ditambah lagi dengan amunisi dari teman-teman dari Sydney University, dengan Mhm. Profesor Jeff sebagai pengampunya. Nah, itu bagi saya ruang itu semakin terbuka. Dan saya bilang, saya punya bekal yang luar biasa. Keren. Dan saya katakan bahwa kita tidak sendiri, Indonesia akan jauh lebih bagus dengan kekritisan yang kita lakukan di field study itu. Itu Mbak Indi. Wow. Iya. Aduh, saya tuh jadi speechless nih dengerinnya. Kekayaannya jadi semakin banyak bener.
Mr. Nick, pertanyaan yang sama, hal yang paling berkesan untuk Mr. Nick dalam hal ini mengikuti Perta- program Field School. Iya, pertama saya sangat setuju dengan kata Pak Widya. Benar, saya pikir forum itu sangat luar biasa. Mhm. Nah, itu memperkaya kami untuk seluruh kehidupan kami. Keduanya, apakah buat saya berpikir, tapi juga saya tidak tahu hormati itu. Ya, mungkin kata baik saya mungkin harus gini. Banyak orang kita ketemu, mereka tidak hidup di dalam kondisi sama seperti kami, di Mhm. dalam kondisi berat, seperti orang miskin di Keditan, terus di Tegorejo, terus di dalam kondisi banjirop. Dan apakah buat saya ingat tentang mereka, cerita-cerita mereka bagi ke kami, bagaimana mereka di dalam kondisi berat, mereka masih coba lanjut dengan kehidupan, dan mereka coba buat hal paling baik dari kondisi buruk. Dan saya sangat hormati mereka untuk peran itu, dan saya pikir ini kenapa studi pembangunan lahir. Mhm. Bagaimana kita bisa buat dunia adil dan cocok untuk seluruh manusia. Mhm. Dan bagus, saya tidak pikir aja untuk mahasiswa UKSW, tapi mungkin untuk seluruh orang-orang Indonesia lahir di dalam kondisi beruntung, untuk tidak aja kunjungi, tapi hidup seperti kami dengan masyarakat itu untuk beberapa minggu, untuk paham semua hal kita dapat, seperti contoh TV besar, atau mungkin jalan raya, kita bisa Mhm. menikmati. Itu dibuat dan dibayar oleh lain. Mhm. Karena contoh Semarang mungkin nanti ada pelabuhan bagus, tapi itu juga dibayar oleh warga Tegorejo. Terus bahan makanan kita menikmati dengan harga tidak terlalu mahal, itu Mhm. buat oleh orang miskin di Keditan. Nah, dan kita harus berbahas lebih terbuka satu sama lain, bagaimana kita bisa buat dunia ini lebih adil untuk semua warga. Mungkin Mhm. pertama untuk Indonesia. Wah, ya, Mhm, yes, luar biasa sekali ya. Memikirkan bagaimana dunia ini bisa untuk semua ciptaan gitu ya. mhm. Oke deh, baik. Pak Widya, mungkin ada pesan semangat buat Good News Family semua. Boleh Semangat. closing statement? Jadi teman-teman, jadi pendengar Radio Good News FM gitu ya, dimanapun berada. Kalau teman-teman membutuhkan ruang diskusi, teman-teman membutuhkan bahwa sesuatu yang teman-teman menjadi kegelisahan teman-teman berkaitannya dengan apapun ya kebijakan yang ada di negara ini, di pemerintahan, ataupun sebenarnya kegelisahan pribadi berkaitan dengan studi yang teman-teman sedang lakukan, dan teman-teman ada yang sedang mau ingin melanjutkan studi ke S2 maupun S3, saya sarankan sih, saya sarankan untuk bisa bergabung dengan kami di Fakultas Interdisiplin Satya Wacana. Karena sekali lagi, ruang itu terbuka lebar. Ruang kita untuk berdiskusi, ruang kita untuk bisa memecahkan masalah bareng-bareng gitu ya, itu sangat terbuka. Sekat antara dosen dan mahasiswa sama sekali tidak ada. Jadi kita bahkan bisa menemuin dosen kapanpun gitu ya, dengan tema apapun, bahkan sekelas profesor pun masih kita bisa, kalau beliau ada, kita di tengah jalan kita bisa berdiskusi dengan sangat luar biasa. Saya sarankan untuk bisa ada di sini. Dan kemudian kalau kita mau juga seperti melihat pengalaman kami ya, saya dengan Mas Dik, bisa Mhm. berdiskusi dengan teman-teman yang dari lintas negara, dari fakultas atau universitas di negara lain, contohnya City University, itu Satya Wacana dengan sangat sepertinya sangat rutin ya Mhm. melakukan kelas-kelas ini begitu. Jadi bergabunglah dengan Satya Wacana. Saya pikir nggak akan rugi kok kita, karena apa namanya, kita dilatih untuk berpikir di sana. Ya, Mhm. kita tidak dilatih hanya untuk belajar dan membaca di Satya Wacana, tapi kita dilatih untuk kritis, kita dilatih untuk berpikir, dan kemudian kita dilatih untuk berdiskusi sehingga masalah yang ada di dalam benak kita, pikiran kita itu bisa tercerai dan menjadi policy atau kebijakan yang bisa diambil oleh
pemangku kepentingan. Itu Wah, Mbak Indi. keren. Siap. Tuh, ya ampun banyak banget. Mr. Rick ada tambahan silakan. Saya pikir Pak Widya sudah Ah, cerita dengan sangat baik. Saya ah, ah. sangat setuju dengan kata-kata dia. Mhm. Oke, baik. Itu tadi soalnya kami sangat berharap dari perbincangan kita yang singkat dan berbatas waktu ini, Anda benar-benar mendapatkan sarinya. Ini hal yang edukatif dan jadi hal yang bisa menjadi bahan pertimbangan Anda di kesempatan hari ini. So, finally saya Indi dan juga silakan Pak Widya tentu ya. Pak Widya dan Mr. Nick untuk Good News Ya, FM. Bisa ya, lanjut ya. you at 94.9 Good News FM. Good News for the family. Thank you Thank you. semuanya. Terima kasih banyak. Iya. Matur nuwun.